Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Herawati, NIM 06021382227069, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Sastra Indonesia, semester 5, kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan kaidah bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai struktur dan kaidah bahasa Indonesia. Pasti kalian tahu kan apa itu struktur dan kaidah bahasa Indonesia tersebut. Nah, sebelum kita memasuki struktur dan kaidah bahasa Indonesia, alangkah terlebih dahulunya kita mengenal apa itu bahasa Indonesia. Jadi pentingnya bahasa Indonesia ini adalah bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai alat komunikasi resmi di Indonesia. Bahasa ini tidak hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, media, dan hukum. Ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui dalam pentingnya bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah bahasa untuk bahasa persatuan. Kedua, identitas nasional. Ketiga, pendidikan dan pengetahuan. Dan terakhir adalah dokumen resmi. Lanjut, struktur kalimat dasar. Nah, jadi di dalam struktur kalimat dasar ini, dalam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa elemen penting yang harus dipahami untuk mendapatkan dan membentuk kalimat yang benar dan bermakna. Elemen-elemen ini adalah subjek, predikat, objek, keterangan, atau S plus B plus O dan plus K. Penjelasan mengenai subjek ialah subjek adalah pelaku atau pokok pembicaraan dalam kalimat. Subjek biasanya berupa kata, benda, atau frasa benda. Contohnya itu adalah Ani, kucing, dan buku. Ada juga predikat. Predikat ini ialah bagian kalimat yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek ataupun keadaan subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja ataupun kata frasa. Contohnya itu adalah membaca, berlari, sangat indah. Ada juga pengertian tentang objek. Nah, objek ini adalah bagian kalimat yang dikenal tindakan oleh subjek melalui predikat. Objek biasanya berupa kata benda atau frasa benda. Contohnya yaitu buku ataupun apel. Selanjutnya adalah keterangan, yaitu bagian kalimat yang memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, tujuan, sebab, ataupun kondisi dari tindakan yang dilakukan. Keterangan bisa berupa kata, frasa, atau klausa. Contohnya itu di perpustakaan, tentang dengan cepat, ataupun untuk belajar. Selanjutnya kita mengenal tentang penggunaan tanda baca. Nah, jadi di dalam bahasa Indonesia ini kita harus tahu tanda baca. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu memainkan peran penting dalam menjelaskan makna dan struktur kalimat itu tuh harus menggunakan penggunaan tanda baca, yaitu tepat untuk membantu pembaca memahami maksud dari penulis dengan lebih baik. Ada beberapa penggunaan tanda baca yang harus kalian ketahui apabila kalian menjelaskan mengenai struktur dan kaidah bahasa Indonesia, seperti tanda titik. Nah, titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat pertanyaan. Ada juga tanda tanya, yaitu digunakan di awal kalimat untuk bertanya. Ada juga titik 2, yaitu digunakan untuk sebuah daftar atau kutipan langsung. Ada juga tanda pisah. Nah, tanda pisah ini digunakan untuk menandai jeda atau penjelasan tambahan yang lebih panjang dari tanda koma. Ada juga koma. Nah, koma ini digunakan untuk memisahkan elemen-elemen dalam kalimat. Selanjutnya tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk mengekspresikan emosi kuat seperti perintah ataupun seruan. Ada juga tanda kurung, digunakan untuk memisahkan informasi tambahan atau penjelasan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tanda petik. Nah, tanda petik ini kalian harus ketahui, yaitu untuk mengapit kutipan langsung, judul artikel, ataupun kata yang memiliki makna khusus. Baik, selanjutnya materi tentang kata baku dan tidak baku. Jadi di struktur dan kaidah bahasa Indonesia itu kita harus diwajibkan mengenal terlebih dahulu kata baku dan tidak bakunya. Dari dalam bahasa Indonesia ini terdapat dari kata
baku dan tidak baku, yaitu kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Sedangkan kata tidak baku ialah kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi tidak sesuai dengan kaidah resminya. Jadi contoh kata baku dan tidak bakunya, yang kata baku yaitu aktivitas, sedangkan yang tidak baku itu aktivitas, V-nya diganti dengan F bendera. Sedangkan kata baku kualitas, di mana kata kualitas terdiri dari KUANTITA, sedangkan kata tidak bakunya itu U-nya diganti dengan W, jadi kualitas. Nah, ada juga sistem. Sistem di kata baku itu memiliki huruf SISTEM, sedangkan tidak bakunya itu yaitu diganti diganti dengan I. Ada juga praktik, sedangkan tidak bakunya praktek, jadi I diganti dengan E. Ada juga di materi tentang struktur dan kaidah bahasa Indonesia itu ialah pembentukan kata. Jadi pembentukan kata dalam bahasa Indonesia itu melibatkan berbagai proses untuk menghasilkan kata-kata baru atau bentuk kata yang berbeda. Seperti afiksasi. Kita pasti mengetahui afiksasi itu adalah kata imbuhan. Jadi pada kata dasar untuk membentuk kata baru atau mengubah makna kata. Akvisasi bisa berupa prefix awalan, infix sisipan, suffix adalah akhiran, dan konfiks adalah gabungan awalan dan akhiran. Ada juga reduplikasi, yaitu proses pengulangan kata dasar untuk membentuk kata baru. Reduplikasi ini dapat dirubah makna atau menambah nuansa tertentu pada kalimat. Yang ada juga pemajemukan. Jadi proses pemajemukan ini adalah proses penggabungan dua kata atau lebih untuk membentuk kata baru dengan makna khusus. Contohnya itu gabungan kata rumah sakit, yaitu adalah rumah itu tempat kita beristirahat dan sakit itu orang sakit. Jadi gabungannya itu adalah tempat untuk perawatan medis. Ada juga matahari. Ialah matahari itu adalah bintang atau pusatnya kita, yaitu bintang pusat tata surya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.